Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa berbagi di hadapan Anda hari ini. Sebelumnya, nama saya Haris Rahman. Saya seorang mahasiswa teknik informatika. Nah, sebagai mahasiswa teknik informatika, ada satu bidang yang secara khusus menarik perhatian saya dan menjadi fokus utama minat saya, yaitu pengembangan perangkat lunak atau software development yang berspesialisasi mendalam pada web development. Nah, tujuan utama presentasi saya hari ini adalah untuk mengupas tuntas mengapa pengembangan web atau web development bukan sekedar tren, melainkan sebuah kebutuhan esensial di era digital yang terus berkembang. Nah, kita akan melihat bagaimana bidang ini menjadi fondasi bagi kita hampir setiap interaksi online yang kita lakukan setiap hari. Nah, presentasi ini saya susun sebagai bagian daripada tugas mata kuliah Professional Development yang diampu dengan sangat baik oleh Bapak dosen Jeff Febrian Rusdi, MTMT, dari jurusan Informatika, Universitas Teknologi Bandung. Nah, sebelumnya saya akan coba tampilkan mind map mengenai web development yang telah saya buat berikut ini. Nah, yang pertama mengenai latar belakang dan alasan mengapa saya memilih topik ini, yaitu yang pertama, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Berapa banyak dari kita yang tidak menggunakan internet hari ini? Mungkin hampir tidak ada. Setiap kali kita membuka browser, mencari informasi di Google, berbelanja online di e-commerce favorit kita, atau sekedar berbagi momen di media sosial, kita sebenarnya sedang berinteraksi langsung dengan hasil dari web development. Ini adalah tulang punggung ekosistem digital yang memungkinkan miliaran orang terhubung dan berinteraksi setiap detik. Nah, di era yang serba terkoneksi ini, kehadiran online bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan sebuah fondasi utama bagi individu, bisnis, pendidikan, hingga pemerintahan. Sebuah bisnis tanpa website atau platform digital yang relevan ibarat sebuah toko fisik tanpa pintu masuk. Pendidikan kini banyak mengandalkan learning management system berbasis web, dan bahkan layanan publik pun kini juga bergerak ke arah yang digital melalui portal online. Inilah alasan utama saya secara pribadi sangat tertarik dan memilih topik web development ini. Nah, selain itu, saya pun percaya bahwa memiliki pemahaman dan keahlian di bidang ini, di bidang web development ini, berarti kita memiliki kemampuan untuk menciptakan, berinovasi, dan memecahkan masalah di dunia nyata. Saya terpesona dengan bagaimana barisan kode dapat diterjemahkan menjadi antarmuka yang intuitif, fungsional, dan dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan bukan hanya tentang coding, tetapi tentang menciptakan pengalaman dan solusi yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya saya akan coba memaparkan sebuah contoh kasus potensial yang bisa diselesaikan dengan web development. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita ambil sebuah contoh kasus nyata yang relevan di sekitar kita. Bayangkan sebuah komunitas petani di pedesaan Jawa Barat yang menghasilkan produk pertanian organik berkualitas tinggi seperti kopi, sayur, dan sayuran segar. Mereka menghadapi tantangan besar dalam pemasaran dan distribusi produk mereka. Nah, produk mereka pun seringkali hanya terjual di pasar lokal dengan harga yang tidak seoptimal mungkin. Dan akses ke pasar yang lebih luas sangat terbatas. Nah, disinilah web development dapat menjadi solusi transformatif. Kita bisa membantu mereka dengan mengembangkan platform e-commerce, komunitas, atau marketplace khusus produk pertanian lokal. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan pasar mereka, menghubungkan langsung dengan petani dengan konsumen di kota-kota besar, dan memotong rantai distribusi yang panjang sehingga petani mendapatkan bagian keuntungan yang lebih adil dan konsumen pun mendapatkan produk segar yang mereka inginkan langsung dari sumbernya gitu. Nah, lalu bagaimana kita bisa menyelesaikan kasus komunitas petani tadi melalui pendekatan web development ini? Nah, secara umum prosesnya mungkin akan melibatkan beberapa tahapan kunci. Yang pertama seperti analisa kebutuhan dan perencanaan. Nah, kita akan duduk bersama para petani ini untuk memahami produk mereka, lalu tantangan pemasaran, dan apa yang mereka inginkan dari platform digital ini. Lalu kita pun akan merumuskan fitur-fitur esensial seperti profil petani, daftar produknya, dan deskripsi serta harga. Sistem pemasaran dan pembayaran online-nya, fitur
kemasan, dan mungkin fitur logistik sederhana. Lalu untuk tahapan kedua seperti desain atau antarmuka pengguna, ini krusial karena mungkin kita perlu mendesain antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan oleh petani untuk mengelola produk mereka dan juga oleh konsumen untuk mencari dan membeli suatu produk yang mereka inginkan. Desain harus responsif, artinya tampilan baik di desktop maupun tablet dan smartphone itu sama baiknya. Tahapan selanjutnya kita mulai melakukan pengembangan baik front end maupun back end-nya. Kita lakukan dengan bahasa pemrograman ataupun framework yang tidak terlalu rumit dan sehingga waktu development itu bisa dipangkas gitu, jadi tidak terlalu lama gitu, sehingga hasilnya pun akan cepat terlihat. Nah, tahap selanjutnya itu pengujian. Nah, melakukan pengujian menyeluruh ini untuk memastikan semua fitur berfungsi dengan baik dan bebas daripada bug. Lalu mendeploy aplikasi ini ke server dan aplikasi ini sudah siap digunakan untuk masyarakat umum gitu, dan petani-petani yang tadi memerlukan platform digital ini. Manfaat daripada web developer ini baik dari untuk individu, industri, dan masyarakat umum khususnya. Nah, manfaat dari pengembangan web ini atau web developer ini baik secara umum maupun dari contoh kasus petani tadi, komunitas petani tadi sangatlah luas gitu. Jadi dan berdampak pada berbagai lapisan masyarakat. Nah, untuk pertama, manfaat bagi individu atau saya sendiri sebagai pengembang itu peluang karir yang luas gitu. Jadi permintaan akan web developer ini sangat tinggi di berbagai sektor industri dan membuka jenjang karir yang menjanjikan gitu. Lalu selanjutnya ada keterampilan yang fleksibel dan ada adaptif. Jadi teknologi web ini kan terus berkembang, mendorong individu itu, terutama saya sendiri, untuk terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru yang muncul gitu. Lalu kreativitas dan pemecahan masalah atau problem solving-nya itu memberikan wadah untuk meluangkan ide-ide gitu, ide-ide kreatif gitu, yang bisa menjadi solusi nyata dan melatih kemampuan berpikir logis dalam memecahkan suatu masalah yang kompleks yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya ada potensi kewirausahaan. Jadi dengan skill yang kita punya, kita bisa membuka perusahaan sendiri dan membuka lapangan kerja untuk orang-orang yang kompeten di bidang web development. Nah, selanjutnya untuk manfaat bagi industri atau bisnis, yaitu yang pertama peningkatan daya saing dan inovasi. Jadi bisnis dapat berinovasi dengan cepat, lebih cepat meluncurkan produknya dan layanan baru setelah beradaptasi dengan perubahan pasar melalui platform digital. Lalu ada akses pasar global. Nah, tidak ada lagi batasan geografis. Bisnis besar maupun kecil dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia gitu. Lalu ada efisiensi operasional. Nah, jadi otomasi proses bisnis ini, manajemen data yang lebih baik, dan komunikasi intelektual dapat lebih lancar lagi gitu ke depannya. Lalu ada pengumpulan data serta personalisasi, jadi memungkinkan pengumpulan data pengguna untuk analisis sehingga bisnis dapat menawarkan pengalaman yang lebih personal dan relevan. Selanjutnya, bagi masyarakat sendiri, yang pertama seperti akses informasi dan pendidikan yang merata. Jadi platform digital terutama web ini memungkinkan penyebaran informasi, berita, dan materi secara luas dan mudah diakses oleh siapa saja gitu. Lalu ada peningkatan kualitas layanan publik. Jadi pemerintah itu dapat menyediakan layanan online gitu, yang lebih cepat, efisien, dan terorganisir bagi warga gitu. Nah, selanjutnya ada pemberdayaan komunitas. Jadi platform web ini dapat menjadi alat untuk menghubungkan komunitas, memobilisasi dukungan untuk isu sosial misalnya, lalu melahirkan solusi inovatif untuk masalah-masalah sosial gitu. Kayak misalnya contoh untuk penggalangan dana, lalu ada forum diskusi mengenai kesehatan dan lain-lainnya. Nah, setelah pemaparan tadi, jadi kita bisa simpulkan ya bahwa web development ini adalah jembatan yang menghubungkan ide-ide inovatif dengan realitas digital gitu. Nah, ini adalah bidang yang dinamik, menantang, namun sangat memuaskan gitu, karena hasil kerja kita itu dapat langsung dirasakan dampaknya oleh banyak orang.
Nah, dari mempercepat pertumbuhan UMKM hingga menyediakan akses informasi global, peran web developer kini semakin sentral dalam membentuk masa depan kita. Nah, kemampuan untuk membangun dunia digital ini adalah kekuatan untuk menciptakan perubahan positif baik bagi diri kita sendiri, industri maupun masyarakat luas. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah Anda berikan untuk menonton video ini. Saya harap presentasi ini tidak hanya memberikan pemahaman, tetapi juga dapat memicu semangat Anda untuk terus menjelajahi potensi yang tidak terbatas dalam dunia web development ini. Nah, jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Haris Rahman dari Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.